Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kepedulian Aziz datang. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Prianggono dalam program Amil Talks, podcast program yang akan membahas seputar dunia filantropi dan juga insya Allah akan membahas soal tren yang sedang atau tengah berkembang di kehidupan kita saat ini. Sahabat, alhamdulillah senang banget di hari ini saya nggak sendirian lagi. Selain ditemani oleh teman-teman saya di belakang, saya juga ditemani atau dibersamai kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yang insya Allah akan membahas tren-tren atau ya isu seputar kemudian yang tengah berkembang saat ini seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Pak Oki Pradesta. Insya Allah. Assalamualaikum Oki. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, sahabat semuanya. Jadi beliau Oki Pradesta merupakan Amil Las Alisan Jawa Tengah. Selain sebagai seorang amil, profesinya sebagai seorang amil, beliau juga saat ini aktif menjalani masa studi pasca sarjana S2 di Universitas Diponegoro. Dan juga beliau juga merupakan ayah satu orang anak dan satu orang istri. Dan satu istri. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi insya Allah satu ya. Iya, semoga. Semoga. Insya Allah. Wallahualam. Maaf Bayu. Ya, benar. Oke, nah sahabat kalian semuanya, jadi insya Allah di kesempatan kali ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas soal tren yang sedang berkembang atau maraknya akhir-akhir ini mungkin sering kita dengar seperti itu. Dan untuk tren yang mungkin saat ini di generasi milenial ini sering sekali mungkin kita dengarkan atau sering kita kemudian rasakan adalah isu soal WLB atau kepanjangan adalah work life balance. Nah, WLB ini secara sederhananya aktivitas yang kemudian itu bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga non pekerjaan dalam aktivitas seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu banyak ya aktivitas pribadi, kemudian berkaitan dengan aktivitas hariannya, aktivitas ibadahnya, selain juga aktivitas pekerjaan, yang mana kesemua aktivitas itu kemudian bisa di-manage dengan sangat baik, pembagian waktunya dengan baik, sehingga semuanya berjalan dengan lancar atau berjalan dengan sesuai dengan harapan. Nah, insya Allah kita akan bahas soal tren yang mungkin saat ini sahabat juga sering dengar terkait dengan WLB atau work life balance bersama narasumber kita Oki Pradesta. Insya Allah kita mulai Oki ya untuk pembahasan di kesempatan kali ini. Nah, kalau kemudian kita menyinggung soal WLB, work life balance itu soal keseimbangan ya, manajemen waktu dan sebagainya. Ini sebenarnya menurut pandangan dari Oki sendiri seperti apa sih tren yang mungkin saat ini sering kita perdengarkan soal WLB itu sendiri? Kira-kira seperti apa menurut? Ya. Kalau ini ya berkaitan dengan WLB ya, atau tren yang ya sebenarnya ya pernah menjadi populer begitu ya, atau mungkin sekarang masih populer itu ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Pri ya, bahwasanya WLB itu kan kita seimbang ya antara kehidupan pekerjaan dengan aktivitas di luar pekerjaan gitu ya, di luar pekerjaan. Ya sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri itu juga sudah diterangkan begitu ya, ada sebuah konsep namanya tawazun itu ya. Tawazun itu seimbang begitu ya. Ya tidak hanya soal kehidupan dunia ya, tapi juga soal kehidupan akhirat. Jadi bagaimana agar dunia dan akhirat itu bisa seimbang ya. Karena kan ada orang yang kemudian hanya sibuk mengejar dunia begitu ya. Berat sebelah ya, berat sebelah. Kemudian ada juga orang yang kemudian ya udah fokus di akhirat aja begitu kan, sehingga kemudian melupakan dunianya ya. Jadi jika disambung tadi ya dengan yang namanya WLB, ya sebenarnya itu sebuah hal yang ya mungkin ada sebagian orang yang mengatakan itu ya tidak mungkin begitu ya,
sulit ataupun sulit dilakukan, ya ada juga sebagian orang yang ya sepakat gitu ya. Karena memang ya kembali kepada masing-masing individu gitu ya. Kira-kira dia itu bisa tidak untuk manajemen waktunya secara individu begitu ya, dan juga nanti bagi waktunya dengan entah dia sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang anak gitu ya, atau sebagai seorang istri dan seterusnya, sebagai seorang teman gitu ya. Sehingga memang ya kehidupannya tidak melulu soal pekerjaan gitu ya, tidak melulu soal pekerjaan. Itu sih kalau yang ini ya, yang saya tahu begitu ya berkaitan dengan WLB itu sendiri. Ya. Berarti memang itu kalau misalkan kita mau membagi manajemen waktu, itu memang bergantung kepada individu orang masing-masing gitu ya. Iya, kalau dibilang itu kan sebenarnya waktu yang tersedia untuk kita itu sama ya. Sama 24 jam begitu ya, tapi kewajiban kita itu banyak ya. Jadi ada yang pernah mengatakan sesungguhnya itu kewajiban yang kita terima itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak begitu ya dibandingkan waktu yang tersedia untuk kita. Jadi kalau mungkin orang mau beli waktu orang lain gitu ya, agar waktunya menjadi 24 jam lebih 1 jam gitu ya, mungkin ya ada juga barangkali gitu ya, karena memang serasa waktu 1 jamnya ini atau satu hari yang 24 jam ini tidak cukup baginya untuk kemudian melakukan aktivitas keseharian ya. Jadi ya tadi kembali kepada masing-masing individu itu ya, untuk ininya, untuk mengatur ritme waktunya gitu kan, sehingga kemudian ya memang kadang-kadang ada orang yang dia sibuk di waktu tertentu gitu ya, di waktu tertentu dia santai gitu kan, kemudian di waktu tertentunya lagi dia sibuk lagi gitu ya, sehingga ritmenya tidak seimbang gitu ya, antara aktivitas satu dengan yang lainnya. Ya itu sih mungkin yang ini ya berkaitan dengan WLB itu ya. Masing-masing individu. Berarti memang kadang tuh ada juga orang yang mungkin nganggep kayaknya nggak mungkin deh kita menyeimbangkan hampir semuanya gitu aktivitas pekerjaan kita, sehingga itu mungkin mohon maaf mungkin melalaikan diri pribadi seorang tersebut gitu ya, kemudian menganggap bahwa kayaknya nggak mungkin kita menyeimbangkan semuanya gitu antara pekerjaan, terus apalagi mungkin kalau mohon maaf yang sudah berkeluarga harus dengan keluarganya, terus harus juga dengan kewajibannya mungkin kalau misalkan sebagai seorang muslim kayak gitu ya. Ya itu tadi ya, pinter-pinternya orang aja gitu kan. Karena kalau waktu kita tidak diisi dengan hal yang positif, pasti waktu kita akan diisi dengan hal yang negatif. Nah itu pasti gitu ya. Ketika kita tidak bersama dengan orang-orang yang baik, pasti di satu sisi kita bersama dengan orang-orang yang tidak baik gitu ya. Ya jadi sebisa mungkin agar kita tidak diisi waktu kita dengan negatif gitu ya, ya dipositifkan gitu ya, ya walaupun apa ya tidak banyak gitu kan yang barangkali bisa kita lakukan, tapi yang jelas itu sebuah ya kaidah begitu ya, yang sebenarnya itu ya sering terjadi begitu ya di dalam kehidupan kita. Mengupayakan untuk kita juga aktivitasnya minimal itu bermanfaat ya untuk pribadi ataupun orang-orang mungkin di sekitar kita. Ya, betul. Menarik sekali. Oke, terkait dengan tadi WLB tadi, berarti memang kalau misalkan itu dilaksanakan memang sebenarnya bisa mungkin kalau misalkan menyimbangkan antara kesemuanya seperti itu. Kalau bisa gitu. Sebenarnya kalau di dalam pekerjaan itu kan kita sering mendengar beberapa kaidah gitu ya. Contoh kaidah sederhana itu kaidah yang saya pernah dengar, kaidah Parkinson itu ya. Jadi kaidah Parkinson itu mengatakan pekerjaan itu berkembang sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kita melakukannya. Misal gini, kita dikasih waktu nulis surat itu ya, pagi ini jam 7 gitu kan, selesai nanti jam 4 sore ya. Nah, jadi pekerjaan kita hanya itu ya, dikasih pekerjaan misalnya gitu kan, nulis surat satu itu, kemudian selesainya jam 4 sore gitu ya. Nah, kalau yang biasa kita lakukan kira-kira apa itu? Misalnya Mas Pri gitu kan, minta nulis surat tadi ya, kira-kira apa nih yang dilakukan Mas Pri gitu kan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Biasanya gimana? Berarti saya mencoba untuk menyelesaikan itu sesegera mungkin. Sesegera mungkin ya. Ya, jadi sebenarnya memang yang tepat itu ya walaupun deadline-nya misal jam 4 sore gitu kan. Karena tadi ada sebuah kaidah pekerjaan itu akan berkembang sesuai dengan waktu yang tersedia untuk melakukannya, maka
kalau kita deadline jam 4 sore begitu ya, bisa saja kita mandi dulu gitu kan, kemudian makan dulu, ya makan cepatnya ya, mandi dulu, kemudian mungkin pergi kemana dulu, main-main dulu begitu kan. Dan biasanya kemudian akan dikerjakan itu ya 1 jam atau mungkin setengah jam sebelum menjelang deadline itu berakhir ya. Karena saya menarik juga itu ya, sempat menemukan beberapa hal contoh kasus itu ya yang barangkali pernah saya alami ya. Di dunia pesantren misal ya, saya juga belum pernah nyantri sebenarnya, cuman Pesantren kilat. gila tuh. Saya juga seperti itu. Cuman ini sempat juga mengolah beberapa kali pesantren itu ya. Kadang-kadang memang beda gitu ya, pesantren penghafal Al-Qurannya. Kadang-kadang beda anak yang dia itu santri yang dia itu menghafalnya itu 1 hari sebelumnya, misal di malam harinya gitu kan, sama santri yang dia menghafal itu beberapa menit sebelum dia setoran. Nah, biasanya kan mungkin setelah subuh itu kan diminta setoran itu ya, diminta setoran, diminta mengulang atau murojaah gitu kan, atau ziyadah yang menambah hafalan ya. Santri yang dia siap begitu kan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia sudah menyiapkan itu dari malam harinya ya, sebelum dia itu setoran gitu ya. Tapi ada juga santri yang dia mungkin 5 menit atau 20 menit sebelum setoran, ya hasilnya berbeda gitu ya. Ya mungkin dapat gitu ya, tapi cepat hilangnya ya. Mungkin kalau yang 20 menit tadi mungkin bisa menyetorkan gitu ya, tapi cepat hilangnya juga ya. Cepat hilangnya, kemudian ya paling nanti kalau diminta setoran lagi lupa lagi gitu kan, karena memang siklusnya itu tidak seimbang ya. Ketika memang kehidupan dia sebagai seorang santri gitu kan, yang memang punya kewajiban untuk misal tadi setor hafalan atau mengulang hafalan yang dimiliki gitu kan. Ya jadi apa tadi ya? Ya untuk pengalaman yang memang pernah dialami ya seperti itu sebenarnya untuk selama ini gitu ya, untuk yang balance itu. Jadi memang sebenarnya nggak menutup kemungkinan kita pun bisa gitu ya. Ya betul. Kemudian manajemen seluruh aktivitas kita Ya. mungkin sehari-hari ya, betul. dan sebagainya. Dan itu juga bergantung pada diri kita sendiri gitu, Ya. mau atau enggaknya. Dan ada sebuah ini juga ya, kemarin saya juga dapat sebuah pengetahuan menarik gitu ya di TikTok gitu ya. nggak sengaja lihat lewat FYP di FYP-nya itu ya. Jadi kalau waktu kita dibagi menjadi tiga waktu gitu ya. Kalau minum obat kan biasanya 3 kali sehari itu ya. 3 kali sehari kan mungkin ada orang yang menganggap bahwasannya pagi, siang, sore gitu ya, atau pagi, siang, malam gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan salah ya. Sebenarnya kan 8 jam sekali itu ya. Kalau dibagi 24 kan 8 jam sekali ya. Belum tentu pagi, siang, sore begitu kan. Belum tentu, karena memang pembagiannya 8 jam sekali. Nah, jadi ada sebuah kaidah yang namanya kaidah Pareto gitu ya. Jadi kan 80% pekerjaan kita itu dihasilkan dari 20% usaha kita. 80% hasil pekerjaan kita itu dihasilkan dari 20% usaha kita. Nah, jadi kalau pembagian waktu kita begitu ya, kalau yang normal ya, ya meskipun memang ada beberapa pekerjaan yang menurut dia itu harus malam hari gitu kan, mungkin karena dia mencari ketenangan, kesunyian gitu kan, sehingga kemudian dia bisa fokus untuk melakukan pekerjaannya. Atau memang ya mungkin spare waktu yang dia miliki itu dia bahwasanya malam hari itu lebih panjang daripada ketika di pagi hari gitu ya. Mungkin dia istirahatnya pagi gitu ya, kemudian kerjanya malam ya. Kalau satpam itu kan ya shift-shiftan gitu kan biasanya kan. Nah, ya kalau yang normal saja begitu ya. Kalau misal kita berangkat pagi pulang sore gitu ya untuk pekerjaan itu ya. Nah, jadi waktu pagi misal gitu kan, dimulai dari jam 4 itu ya, jam 4 sampai jam 12 gitu ya. Nah, jadi jam 4 sampai jam 12 itu pikiran kita tuh lagi fresh-freshnya itu ya, lagi fresh-freshnya. Jadi makanya di jam itu sebenarnya pekerjaan yang perlu dilakukan itu adalah pekerjaan yang kelasnya itu kelas A, kelas berat itu ya, kelas yang kemudian membutuhkan banyak konsep ya daripada teknis gitu kan. Nah, ya maka kalau misalnya kita mau baca buku gitu kan, kalau kita mau menambah pengetahuan tentang keilmuan kita berkaitan dengan pembacaan buku, maka pagi itu sebenarnya waktu yang tepat untuk belajar hal-hal yang berat gitu ya, baca-baca yang berat gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga karena memang sedang fresh-freshnya otak itu sendiri ya. Kemudian
Jam 12 sampai jam 8 malam itu ya. Jam 12 sampai jam 8 malam itu pekerjaan yang dilakukan itu ya yang di bawahnya itu ya, di bawahnya itu gitu kan, sehingga ya otak kita itu sebenarnya bisa menyesuaikan diri dengan apa yang kemudian kita kerjakan. Lebih ringan gitu. Lebih ringan gitu kan, lebih ringan daripada yang keras tadi gitu ya. Kemudian jam 8 sampai jam 4 itu waktunya kita istirahat ya, waktunya kita istirahat ya. Bahkan kalau Rasulullah itu kan tidur sebelum Isya itu ya, sebelum Isya, sesudah Isya itu ya, setelah Isya tidur begitu ya, kemudian nanti bangun untuk melakukan sholat tahajud ya sebelum sholat subuh gitu ya. Ya jadi sebenarnya siklus hidup sehat itu sangat penting juga gitu kan dalam kemudian kita bekerja. Karena kalau kita melihat diri Rasulullah itu kan fisiknya begitu luar biasa ya, karena beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan di usia yang tidak muda begitu ya, di usia yang tidak muda beliau diangkat dari seorang Rasul di usia 40 tahun, kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun ya, kemudian di usia 53 tahun kemudian beliau hijrah ya, sampai kemudian usia 63 tahun kembali ke Mekah ya, karena Fathu Mekah gitu kan. Nah tapi ayat-ayat tentang perintah perang, qital gitu ya, itu kebanyakan di Madinah turunnya gitu ya, di Madinah turunnya saat Rasulullah SAW di Madinah gitu kan. Dan kita bisa bayangkan begitu ya, ketika saat itu Rasulullah SAW itu 50-an tahun gitu ya, mungkin mendekati 60 tahun. Banyak kemudian perang-perang yang dilaksanakan oleh beliau ya. Nggak salah itu ada 27 perang gitu ya, yang kemudian beliau sendiri yang mengomandoi perang tersebut gitu ya. Di usia yang tidak lagi muda ya, kalau mungkin secara biologis usia sekarang gitu ya, secara fisiknya gitu kan. Kalau kita lihat sekarang usia yang udah 40 tahun, mungkin 45 tahun mungkin udah buyutan barangkali ya. Mungkin megang sesuatu udah gemetaran gitu kan dan sebagainya. Karena memang tadi ya, barangkali memang pola istirahatnya, pola hidupnya, pola olahraga tidak teratur. Nah, maka jam 8 sampai jam 4 itu waktunya untuk istirahat, dan kalaupun memang kita mau menambah pengetahuan kita berkaitan dengan sesuatu itu, sebenarnya kita bacanya ringan-ringan gitu ya, mungkin baca novel gitu ya, atau baca cerita apa gitu ya. Kalau kita baca yang berat di jam segitu biasanya tidur itu ya, biasanya kita ketiduran karena kita membaca itu ya. Begitu sih. Jadi tiba-tiba tidur itu ya. Ya, jadi ada pembagian waktu seperti itu sebenarnya untuk ya, jadi intinya waktu pagi itu waktu yang kemudian sangat recommended ya untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu memeras otak gitu ya, memeras otak ya. Ya tadi yang berhubungan dengan konsep ataupun strategi gitu ya, yang grade-nya tadi kelas A ya, sehingga tadi kita tidak kececilan. Jangan dibalik gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin kita pagi santai gitu kan, kemudian nanti akan kerepotan di siangnya ya, sehingga kerja kita tidak optimal itu ya. Itu sih kalau itu juga sebenarnya berpengaruh ke kondisi kesehatan tubuh juga ya, misalnya kita juga bisa manage itu dengan baik betul. Ya karena overwork juga tidak baik gitu ya. Overwork juga tidak baik, karena ini saya cerita juga ya, saya kemarin baru kehilangan dosen itu ya, beliau seorang profesor ya, kemudian meninggal di usia 50-an kayaknya atau 40-an, saya lupa itu ya, 47 tahun itu ya, saya 47 tahun itu ya, iya 47 ya. Dan teman saya itu cerita begitu ya, bahwasanya beliau itu ini ya overwork gitu ya, bahkan sampai minum suplemen gitu kan, maka meninggalnya itu kayaknya karena gagal ginjal gitu kan, karena ya tadi ya kelebihan dalam bekerja itu ya. Ya mungkin kita mencintai pekerjaan ya nggak apa-apa itu ya, mungkin karena cinta kita kepada pekerjaan gitu kan, sehingga kemudian kita meluangkan waktu lebih kita untuk bekerja daripada yang lain gitu kan. Tapi ya lebih kita mengingat tadi lagi gitu kan, sebenarnya kan hidup kita tidak soal bekerja, hidup kita tidak soal pekerjaan ya. Hidup kita tidak soal kita mengejar dunia gitu kan. Nah, jadi bagaimana tadi agar kita itu bisa seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan kita bersama keluarga, kehidupan kita bersama teman gitu kan, kehidupan kita dengan bersama yang lain gitu kan, selain dengan bersama pekerjaan kita. Gitu. Nah,
menarik sekali sahabat kemudian semuanya. Mungkin sebelum kita lanjut, semoga bisa disambi dulu. Oh, sambil ya. Teman-teman udah betul. Saya kira ini buat figuran. Oh, Bukan. insya Allah. Selain figuran, insya Allah. Tentangnya kelihatan ya. Oh, apa ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Insya Allah ini semakin seru pembahasan kita soal work-life balance. Dan kalau misalkan kita juga melihat ya soal tadi fenomena ini WLB seperti itu. Apalagi Putri sendiri juga aktivitasnya Masya Allah ya, selain dalam setiap harinya mungkin bekerja sebagai seorang amil di Lasi Jateng, terus kemudian juga nyambi kuliah bahasanya, mungkin kuliah juga di Pasar Sarjana S2 seperti itu, dan juga ada juga tabungan keluarga atau amanah keluarga juga kan. Dan mungkin apa namanya, mungkin kalau misalkan bisa memberikan atau sharing nih mungkin sama saya pribadi gitu, ataupun ke teman-teman atau sahabat yang lain ya di sini kayak gitu, apa sih sebenarnya tips gitu, atau bagaimana sih kemudian kita tadi ya mungkin kita bisa menyeimbangkan gitu antara kemudian aktivitas kita sebagai ya aktivitas kita apapun itu berkaitan dengan pekerjaan atau mungkin masih kuliah atau sekolah, teman-teman yang semua di sana, teman yang sudah berkeluarga begitu. Nah, ada sih tips kemudian kita agar bisa menyeimbangkan soal itu semua, dan juga kita tetap nggak melupakan soal mungkin kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah dan lain sebagainya. Dengan kira-kira tips untuk teman-teman semua, untuk sahabat semua gimana kan? Ya, saya boleh cerita dikit ya. Boleh, Pak. Sebelum tadi saya menjawab pertanyaan itu ya. Sebenarnya kan kita mau hidup seperti apa itu kan pilihan kita. Kita mau hidup jadi apa dan mau hidup seperti apa itu kan pilihan kita. Karena ya kembali lagi ya begitu ya, hidup itu kan adalah pilihan ya. Yeah. Bahkan ya Allah pun tidak memaksa kita untuk hidup seperti apa gitu ya. Itu karena memang semuanya itu adalah pilihan. Kalau di dalam surat Asy-Syams itu ya, bahwa dua itu ya, fa'alhama fujura wa taqwaha begitu ya. Jadi Allah itu sudah menunjukkan jalan yang pada fujur itu ya, dan fujur ya, dan juga ketakwaan ya. Maka kita sebenarnya sebagai manusia itu kan milih ya, kita mau ke jalan yang fujur atau ke jalan yang ketakwa ya. Nah, pun juga dengan diri saya ya, saya menjalani kehidupan ini karena memang ya atas dasar pilihan saya gitu ya. Saya kuliah atau kerja begitu ya, kemudian terpikir lagi untuk kuliah ya, karena di awal juga sempat nggak kepikiran itu ya mau kuliah lagi atau enggak, karena mungkin bagi saya itu apa ya, saya tidak mau menjadikan kuliah itu sebagai hal yang menakutkan dan kapok untuk kuliah lagi ya, meskipun memang kalau secara historis itu kan apa ya, masa studi saya di S1 itu kan agak panjang gitu ya, karena mungkin saya mau mendalami materi gitu. Jadi semakin mau mendalami materi dan sebagainya gitu kan. Yang harusnya lulusnya mungkin idealnya itu sekian ya, 4 tahun kan biasanya kalau S1 gitu kan. Kemudian karena tadi itu ya, jadinya mungkin lebih lama ya. Itu karena juga pilihan itu ya. Kita lulus cepat, kita lulus lama juga kan pilihan itu. Ya meskipun memang ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi itu gitu ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan itu ya. Kalau misalnya soal kita terhambat soal tugas akhir misal skripsi atau TA gitu kan, ya bagaimana caranya kita kemudian ya bisa pinter-pinternya untuk apa ya, untuk mengerjakan apa yang kemudian dosen inginkan gitu ya. Karena kan itu kan kita masih dalam bimbingan gitu ya, bukan kita ilmuwan lepas gitu ya, kita kemudian bisa apa namanya tidak dibimbing dan sebagainya gitu kan. Jadi awalnya saya memang tidak kepikiran ya untuk kemudian apa ya, menjalani aktivitas selain bekerja juga kuliah gitu ya, selain bekerja dan juga kuliah ya, sembari juga apa namanya dengan keluarga gitu ya. Ya awalnya juga tidak kepikiran, tapi ya karena saya menilai saya masih muda gitu ya, masih punya kesempatan ya, ya kenapa tidak digunakan gitu ya, kenapa tidak digunakan ya. Saya khawatir apa menjadi orang yang menyesal di kemudian hari gitu ya. Menyesal di kemudian hari ya.
saya juga tidak mau menjadi orang yang menggerutu, misal ya, coba aja dulu kuliah gitu kan lagi misalnya sebagainya gitu kan, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Jadi memang awalnya begitu ya, memutuskan untuk kemudian kembali ke kuliah ya, untuk S2 ya. Saya juga sebenarnya kalaupun ada kesempatan mau kuliah S1 lagi mungkin untuk ngambil jurusan yang lain gitu kan, cuman ya ini terkait dengan waktu aja sih sebenarnya yang nanti memang tersedia untuk kita itu ya. Ya kalau memang diberikan rezeki dan diberikan umur panjang ya kenapa enggak gitu ya, karena yang namanya belajar itu kan sepanjang hayat ya, belajar itu kan sepanjang hayat ya, dari dari dalam buayan begitu ya hingga ke liang lahat gitu kan. Tata ilmu kan sudah jelas begitu kan, dari sejak dalam buayan kemudian hingga ke liang lahat. Nah maka sebenarnya kunci yang paling penting bagi kita itu adalah kita tidak menjadi pribadi yang tidak bosan untuk terus belajar dan terus belajar, istiqomah ya. Kemudian karena kalau kita merasa puas diri dengan diri kita ya, maka kita akan menjadi orang yang sombong gitu ya, menjadi orang yang sombong. Dan kata Rasulullah ya dalam sabdanya, ciri orang sombong itu kan ada dua ya. Ciri orang sombong itu yang pertama adalah batarul haq ya, menolak kebenaran, dan yang kedua itu adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan diri kita, kalau ada masukan dan sebagainya yang barangkali itu benar, kita akan menolak itu karena kita sudah merasa apa yang kita lakukan itu benar gitu ya. Dan yang lainnya begitu, kita mungkin merasa karena meremehkan tadi ya, misal saya lebih senior begitu ya, ada masukan dari yang lain yang barangkali secara ini lebih senior saya begitu ya, kita kemudian akan menolak itu karena memang kita merasa kita cukup benar begitu ya dengan apa yang kemudian kita yakini gitu kan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya nggak sedikit berarti ya tadi agak panjang lebar bercerita ya. Ya sebenarnya untuk menyeimbangkan itu ya, hal yang kemudian bisa menjadi pegangan ya, pegangan bagi saya dan motivasi juga bagi saya gitu ya. Kalaupun kita memang disibukkan dengan sesuatu begitu ya, mulailah kita dengan sesuatu hal yang bisa kita kerjakan saat itu juga ya. Jadi mulailah sesuatu hal yang bisa kita kerjakan saat itu juga, dan itu tidak perlu istilahnya ya, tidak perlu menggantungkan sesuatu hal itu dengan orang lain gitu ya, dengan orang lain. Kalau kita bisa melakukan itu sekarang ya kenapa harus ditunda gitu ya, kenapa harus ditunda ya, kenapa harus ditunda. Nah karena tadi ya kehidupan kita kan juga sebenarnya sama gitu kan, kita diberikan waktu yang sama, kita diberikan tenggat waktu juga yang sama tadi 24 jam gitu kan dalam satu harinya. Bahkan saya juga pernah mendengar gitu ya, ada seseorang gitu ya yang jam sekian itu di tempat A gitu kan, jam sekian udah di tempat yang lainnya, di tempat yang lainnya gitu kan, karena saking produktifnya waktu yang dia miliki gitu kan, waktu yang dia miliki. Nah berkaitan dengan tadi ya, untuk yang pertama tadi ya, mengerjakan apa yang kemudian bisa kita lakukan saat itu juga ya, saat itu juga segera mungkin. Karena kalau kita tidak melakukan itu maka akan menumpuk dengan hal yang lainnya gitu ya. Ya, karena kayak tadi yang kaidah Parkinson itu ya yang saya katakan itu kan, kalau kita tidak menyelesaikan itu juga saat itu juga, meskipun deadline-nya itu sudah jelas jam sekian gitu kan, kalau kita tidak selesai melakukan hal itu segera mungkin ya, maka kita akan menumpuk pekerjaannya. Karena menumpuk pekerjaan bukan suatu hal yang baik ya, menumpuk sebuah urusan bukan suatu hal yang baik gitu kan. Maka ya gitu ya, urusan kita selesaikan satu persatu gitu, sesuai dengan apa yang kita bisa saat itu, apa yang kita mungkin bisa berikan gitu kan, sehingga kemudian urusan kita selesai ya dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kita gitu. Jadi ya itu sih intinya, memang seimbang ya antara aktivitas kita gitu ya. Kalau tadi dihubungkan dengan pekerjaan ya, dengan kuliah ya, saya sih memang suka punya motivasi ya, kalau ya selesai tepat waktu, dan kalau bisa kalau bisa lebih kurang dari itu ya, misal 3,5 semester gitu kan ya kan. Kalau 3,5 semester bener ya, 3,5, karena S2 kan 4 semester, 2 tahun itu ya, 3,5 semester gitu kan ya itu karena memang kita punya motivasi untuk cepat selesai gitu kan, sehingga kemudian ya harapannya motivasi itu ya
bisa menjadi pendorong buat kita gitu kan, untuk kita segera menyelesaikan aktivitas kita. Itu sih kalau biasa apa ya, yang barangkali memang apa ya, yang bisa saya jawab begitu tadi apa yang tadi coba disampaikan. Berarti menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas kita sesegera mungkin, dan itu dalam tempo yang singkat-singkatnya gitu. Kalau misalkan sebelum deadline sudah selesai ya selesai kayak gitu. Juga bisa menyeimbangkan gitu ya antara. Kemudian juga ada motivasi gitu ya, ada motivasi itu terkaitan dengan motivasi dari keluarga atau motivasi dari orang-orang terdekat ataupun motivasi yang lain juga itu ada. Ya, jadi itu sih kalau tadi saya untuk tambahan sedikit. Baik, terima kasih banyak Kogi yang sudah menemani ngobrol kita di kesempatan Ambil Talks di episode kali ini. Insya Allah semoga apa yang kemudian tadi kita bahas minimal sahabat kemudian sudah bisa mengetahui gitu ya terkait dengan menyeimbangkan ya antara aktivitas sehari-hari, manajemen waktu dan sebagainya. Yang harapannya bisa untuk menerapkan yang gitu ya, kemudian menerapkan di aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menemani semangat kita pada hari ini, dan sahabat juga kemudian bisa ya kalau misalkan mau usul tema apa yang mau kita angkat di episode kita di berikutnya, Ambil Talks kita di berikutnya, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya di channel YouTube Aziz Jateng untuk nanti kita bahas, insya Allah ya kita pertimbangkan kemudian kita bahas di kesempatan Ambil Talks di episode berikutnya, seperti itu. Atau boleh kalau misalkan selain di komentar juga bisa juga di IG ataupun di sosial media Legislator yang lain untuk kemudian kita membahas apa sih kemudian tren-tren yang kemudian pengen sahabat kemudian dibahas di kesempatan Ambil Talks episode berikutnya. Sekian mungkin perjumpaan kita di Ambil Talks kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat semuanya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk terutama diri saya pribadi, untuk sahabat sekalian di sana. Dan ikuti terus Ambil Talks di episode berikutnya serta program-program lain dari Aziz Jateng yang insya Allah akan kami kabarkan melalui media sosial Aziz Jateng dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.